guru kita Buya Yahya Zainul Ma'arif, Masya Allah, harusnya yang ceramah beliau. Ini sangat tidak muqtadul maqam kalau saya harus ceramah di majelis mulia ini, apalagi di hadapan beliau-beliau yang rata-rata lulusan Timur Tengah. Saya hanya lulusan tengahnya timur. Harusnya Buya Yahya ini yang ceramah. Beliau benar-benar Masya Allah, kalau saya dibandingkan dengan beliau-beliau yang hadir di majelis mulia ini, jauh bainas sama was sumber minyak. Jadi saya malu banget, nanti tak ceritani nanti. Yang bisa diambil faedah bahwa dalam berguru tidak cukup dengan ilmu akal, nggak cukup dengan akal saja. Menghafal, akal tidak cukup. Akan tapi ternyata sambung, sentuhan dengan seorang guru, sambung dengan seorang guru. Kalau waktu itu baginda Nabi menyentuh, memandang dengan kasih kepada muridnya, yang sahabat tersebut, lalu bergetar hatinya, kemudian kesadaran, kemudian setelah itu insya bahwasanya aku tidak akan melakukan lagi. Di sini para ahli tarbiyah mengatakan hubungan khusus bukan sekedar ilmu otak, transfer otak ke otak, akan tapi ikatan seorang guru dan murid itu penting, yang menjadikan ilmu itu berbeda. Nabi Abdul Hadi Zahid yang ke-56. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudlah. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sadat al-habaib al-ajilla wal a'izza, yang mulia Habib Zain Baharun, para habaib yang lain, ada Habib Abu Bakar, Habib Hadi, Habib Haidar, Habib Ahmad Pasuruan, ada Habib Muhammad paling ujung, besti saya, Habib Aeh. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan karomah dan barokahnya beliau-beliau. Fadilatil mukarramah wal mu'azzamah, Mbah Nyai Sepuh, Mbah Bu, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang yuswa, sehat wa afiyah, supados terus saged ndampingi, bimbing, dongaaken, riyadhah lan nirakati kita sedaya santri-santrinipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kepengasuhan Pondok Pesantren Langitan, Syekhina Kiai Abdullah, Syekhina Kiai Abdurrahman, Syekhina Kiai Besti kok lali, Kiai niki rodok Kiai Gus Maksum,
Abi Hasan wa ma'asyiral gawagis persatuan gus-gus pesantren, mata'anallah tula hayatihim wa nafa'anallah bi'ulumihim wa adamallah karamahum fiddin wa dunya wal akhirah. Nah, dan spesial Ustadz Nasir, Masya Allah, munsyidun jayyidun, yang mampu menyihir hadirun wasantriyun, mendadak jadi munsyidun jununun. Hadir juga guru kita Buya Yahya Zainul Ma'arif, Masya Allah, harusnya yang ceramah beliau. Ini sangat tidak muqtadul maqam kalau saya harus ceramah di majelis mulia ini, apalagi di hadapan beliau-beliau yang rata-rata lulusan Timur Tengah. Saya hanya lulusan tengahnya timur. Harusnya Buya Yahya ini yang ceramah. Beliau benar-benar Masya Allah, kalau saya dibandingkan dengan beliau-beliau yang hadir di majelis mulia ini, jauh bainas sama was sumber minyak. Jadi saya malu banget, nanti tak ceritani nanti. Tapi ini saya didhawuhi sama Yaitullah, durasi ceramahnya 10 menit saja. Dalam oh 3 doso, oke, siap komandan. Harusnya Buya Yahya, beliau muallim, kalau saya masih muta'allim. Bener, beliau sudah qori, kalau saya masih agak-agak korak. Beliau benar-benar terpelajar, saya kan masih sering kurang ajar. Saya datang sebagai santri tabarukan sekaligus sowan kepada kiai-kiai saya. Jadi saya kesini niat sorogan di hadapan kiai-kiai saya. Izin nggih Gus, kula mandhap nggih. Jadi saya niat sorogan kepada beliau, kiai-kiai saya. Makanya kalau nanti yang saya sampaikan ternyata kok salah, terus Kiai Dullah diem saja, maka yang dosa beliau. Saya kan sorogan, santri sorogan ke kiai, salah wajar. Kalau udah pinter ya nggak sorogan. Malah sesalah apapun santri ketika sorogan ke kiai pasti dapat barokah. Ini istimewanya pondok pesantren. Orang diajar kiainya bab tahrimul ghasab itu. Iya, ya ini di musola agung ini diterang nih, al ghasabu utawi ghasab iku minal kabairi, tetep setengah saking jumlahe pira-pira dosa gede. Dadi ngasap iku dosa gede, mantuk-mantuk kabeh. Kiyaine mudhun sandale ilang. Sing ngasap ya sing mantuk-mantuke paling banget itu. Tapi Masya Allah ya, begitu pulang santri yang ngasap sandalnya kiai itu punya pabrik sandal. Makanya sampean pengen punya pabrik sandal, sesuk sandale Yaitullah sikat. Ini istimewanya pondok pesantren itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kita ikraman wa hurmatan haul masyayikh langitan, sekaligus taklim zikra maulidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
memperbanyak sholawat, menambah mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah, ikhtiar maksimal, itba, mengikuti, meneladani perilaku, karakter dan kepribadian Rasulullah dengan harapan kita layak digolongkan sebagai umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaatnya. Hormat Maulid Nabi itu harus sesering mungkin. Ini saya sampaikan di masyarakat awam yang biasa saya hadapi. Jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memperingati Maulid Nabi itu sebaiknya setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Enggak gini loh, agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, pemimpin agung kita, cermin indah kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Sekarang aja udah terhitung 1448 tahun dari hijrahnya Rasulullah. Coba hitung berapa jauh jarak antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah kalau diibaratkan adalah sumber mata air yang sangat jernih, bersih, bening banget, gak ada noda sedikit pun. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang airnya kotor karena sampah, keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Rasulullah itu sumber mata air yang jernih, bersih, bening. Sedangkan kita sungai-sungai kecil yang airnya keruh, butek, bahkan ada yang udah sampai ke tingkat litek-litek. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin, sesering mungkin mendekat ke sumber mata air tadi untuk mendapatkan kejernihan, untuk mendapatkan kebeningan, agar kita yang butek litek-litek ini dapat kucuran dari air yang jernih dan bening tadi. Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga Rasulullah bisa dicontoh oleh siapapun, apapun status sosial dan latar belakang kehidupannya. Rasulullah adalah teladan terbaik. Para sahabat itu adalah orang-orang yang pengen ikhtiar maksimal, berusaha keras, mengepas-ngepaskan ini udah bener ya bahasanya ya. Pokoknya sahabat-sahabat niku priagung-priagung yang ingin bisa ngepas-ngepasno uripe supaya bisa kayak hidupnya Rasulullah. Walaupun nggak ada yang bisa full persis kayak Rasulullah, nggak mungkin bisa. Tapi beliau-beliau para sahabat adalah pribadi-pribadi yang berusaha keras untuk bisa ngepas no uripe ben koyo uripe Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah punya 4
sahabat terdekat yang kemudian kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ini unik, yang dua menjadi mertua Rasulullah, yang dua jadi menantu Rasulullah. 4 sahabat ini karakternya berbeda-beda. Pertama, mertua beliau Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Abu Bakar itu karakternya kalem, lemah lembut, santun, arif bijaksana. Mertua beliau kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidah Hafsah. Wah, ini keras, tegas, berani, adil. Sayyidina Umar itu keras banget. Loh, katanya keras itu enggak boleh, maka di mana-mana kan dianggap pelanggaran, itu ada kekerasan dalam rumah tangga macam-macam. Ini sebenarnya salah istilahnya. Yang enggak boleh itu kejam. Jadi keras yang menjurus kejam. Kalau keras yang menjurus tegas, disiplin, lah itu harus. Kalau enggak ada kekerasan, lah bangunan pondok ini ya enggak bisa berdiri. Bayangkan cagae lemes kaya sosis. Lah bangunan ini bisa berdiri kan karena ada kekerasan. Enggak ada kekerasan, wong wedok-wedok ya ora iso meteng. Enggak ada kekerasan. Yang enggak boleh itu kejam. Jadi ini kan istilah saja toh. Coba maaf ya, sirahmu misalnya ora keras, iso lemes kaya gudir. Mendidik santri itu harus keras, tapi kerasnya itu dalam rangka disiplin dan tegas. Harus ya, santri kalau nggak didik kayak gitu ya nggak karo-karuan nanti. Sayyidina Umar ini luar biasa, saking keras dan tegasnya beliau. Misalnya beliau lagi potong rambut, digunting krek 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 krek, beliau dehem saja gunting mencelat. Itu Sayyidina Umar. Lagi jalan bareng dengan para sahabat, grok 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 grok, tiba-tiba Sayyidina Umar berhenti mendadak, grek, tanpa dikomando. Semua sahabat yang membersamai Sayyidina Umar otomatis ikut mandek, grek, saking hebatnya. Bahkan setan itu kalau melihat ada jalan mau dilewati Sayyidina Umar itu nggak berani lewat jalan situ. Misalnya dari timur sana ada setan, Sayyidina Umar mau lewat, balik kanan, saking takutnya. Itu yang lewat Sayyidina Umar, beda dengan Sayyidina Anwar. Nah, kalau saya yang lewat yang malah dirangkul sama setannya, ketemu koncone. Yang satu santun, kalem, halus, lemah lembut, bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah adalah contoh terbaik, dan itu kepribadian Rasulullah. Satunya tegas, sakti, gagah, berani, adil, bisa mencontoh Rasulullah. Karena memang itu juga kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dua jadi menantunya Sayyidina Utsman bin Affan yang dijuluki Dzunnurain, yang mempunyai 2 cahaya, karena beliau menikah dengan 2 putri Rasulullah. Pertama menikah dengan Sayyidatuna Ruqayyah, kemudian setelah beliau wafat menikah lagi dengan Sayyidatuna Ummu Kulsum. Iki kok pelongo-pelongo kok ya orang ngerti sejarah iki. Khulasohnya masih diajarkan apa enggak? Pakai khulasoh Nurul Yakin. Nah, aku biyen yo iku no kene khulasohe. Kok pelongo-pelongo tuh?
Sayyidina Utsman ini gimana Gus? Oh terpesona. Sayyidina Utsman ini kaya raya, luar biasa kekayaannya. Sampai sekarang itu loh di Madinah masih ada hotel wakaf Utsman bin Affan di Madinah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Tanganku lo nyudeng nandi Mbok Amini ku lo. Harusnya Madinah kan ke sana toh. Masuk ke sana kok Mbok Amini katanya nang Surabaya toh sampean. Kaya raya luar biasa Sayyidina Utsman, pemalu, santun, ekonom, kaya raya. Menantu satunya lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhu, cerdas, jenius, tapi beliau sangat kismin. Kismin ini sangi sore miskin, sangat miskin. Dua-duanya juga bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah teladan terbaik. Nah, udah 10 menit lebih ngolor-ngolor ini. Kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata air yang jernih, bening, bersih tadi, setidaknya kita harus berusaha mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih terjaga kebersihan dan kejernihannya. Kita kan butek litek-litek mau mendekat ke puncak dari sumber mata air yang sangat jernih, bening, bersih tadi nggak mampu. Kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, agar kita yang butek-butek ini dapat gerojokan air jernih bening dari sungai-sungai besar itu, supaya lama-lama butek kita jadi hilang dan kita pun katut bening. Siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih jernih, masih bersih kok sampai benih? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para kiai. Ini maaf ya, kita yang butek-butek wajib hukumnya mendekat, mepet ke sungai-sungai besar yang airnya bersih jernih tadi. Para ulama, para kiai yang sanad ilmunya nyambung sampai hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik, akhir-akhir ini kan ada upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Sesama ulama dibentur-benturkan. Masya Allah, kalau mengikuti media sosial kita harus ekstra hati-hati dan waspada. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu benci sama ulama, supaya masyarakat itu menjauh dari ulama. Kalau sudah seperti itu, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Macam-macam framingnya. Nggak usah kiai, apa itu kiai? Kiai podo wonge, ngentut podo basine. Pokoknya langsung Rasulullah, langsung Kanjeng Nabi. Lah dia yang ngomong kayak gitu itu ketemu Kanjeng Nabi yo kapan? Lah terus dia tahu Kanjeng Nabi dari siapa kalau bukan dari ulama? Betul? Ada yang udah nggak doyan kitab kuning. Apa itu kitab kuning? Karangannya manusia. Lah yang bilang kitab kuning karangannya genderuwo ya siapa? Makanya sekarang udah mulai dijauhkan supaya nggak mau baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, agar bacaannya berubah, bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Itu sanad ilmunya sampai Fadilatil Mukarram wal Mu'azzam Syekh Google radhiyallahu anhu. Jadi nanti torikohnya pakai torikoh internetiyah. Lu siapa yang mengenalkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, yang membimbing iman dan takwa kita kalau bukan para ulama, kalau bukan para kiai? Dengan perjuangan yang luar biasa merangkul masyarakat Indonesia yang dulunya sama sekali nggak kenal Allah. Kan masyarakat Indonesia dulu begitu, masih banyak kepercayaan, masih banyak kejawen, Purbakayun, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gandule Darmo, ada Gugon Tuhon,
ada klenik masih percaya sama Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet Gerandong, wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa akta'ina wa absoin. Berubah drastis, hampir 90% memeluk Islam. Ini karena strategi dakwah yang luar biasa. Makanya dalam konteks dakwah di Indonesia ini ada namanya tasfiyah, ada istidkhaliyah, ada tanmiyah. Kok lihat pelongo-pelongonya kok kayak nggak mudeng ya saya ngomong kayak gini. Tasfiyah itu apa? Tirukan bareng-bareng. Purifikatif bareng. Purifikatif. Nah, ya wis pokoke gak ngerti pokok nirokno. Pemurnian, tapi ada juga istidkhaliyah, akomodatif. Rasulullah hijrah ke Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah tiap tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Rasulullah tanya, ngapain itu orang-orang kok puasa? Jawabannya, li'annallaha anja nabiyahu an fir'auna wa junudih. Karena Allah menyelamatkan nabinya pada hari itu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak memiliki Musa daripada mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, sumu, puasalah kalian, kalian yang lebih berhak. Ini akomodatif. Loh, ini perbuatannya orang Yahudi kok ditiru-tiru. Ada tasfiyah, pemurnian. Wa khalifu, tapi jangan sama persis dengan mereka. Kalau mereka cuma tanggal 10 Muharram saja, kamu tambah tanggal 9-nya. Mulai saat itu dikenal istilah tasu'a. Understand? Wes to gak ngerti ya wes ngomong yes ngono lah aku ben lega. Understand? Ini namanya apa? Ada tasfiyah, ada istidkhaliyah. Itu di Bukhari disebutkan, kunna fil jahiliyah idza wulida lanal ghulam dzabahna syatan. Kami para sahabat dulu waktu masih jahiliyah, ketika punya anak lahir menyembelih kambing dalam rangka mayoran. Walattohna sya'rahu biddam. Rambutnya bayi itu kami olet-oleti, kami elet-eleti, kami lumuri dengan darahnya kambing. Wa idza ja'al Islam, ketika Islam sudah datang, idza wulida lanal ghulam tetap dzabahna syatan. Ketika Islam datang, kami dikaruniai anak, kami tetap nyembelih kambing. Tapi ada tasfiyahnya, rambutnya tidak dilumuri darah. Walattahna sya'rahu bizza'faron. Rambut bayi dioles-olesi dengan parfum, dengan minyak za'faron. Maka Islam itu tidak mengenal animisme, dinamisme. Paham tak gak diomongi model ngene iki? Loh, ya karepku santri ki yo ben rontok berpikir maju ngono lho. Walaupun gudiken oke, keroken oke. Tapi wawasan berpikir jangan sampai kalah dengan S3, S4, S5, S7, S17. Santri langitan kok dilawan. Lah iyalah. Islam tidak mengenal animisme, bahwa ada apa sesuatu benda, apa pohon, apa tempat yang didiami arwah nenek moyang. Tidak ada kepercayaan seperti itu. Juga tidak mengenal dinamisme, ada benda yang dianggap bisa mendatangkan sial, enggak ada. Tapi Islam meyakini adanya barokah, bareng barokah. Kalau animisme, dinamisme enggak ada, apalagi totamisme. Tahu totamisme? Binatang yang dianggap mempunyai keramat. Enggak ada dalam Islam.
Tapi beberapa ayat Al-Quran ternyata pakai nama binatang. Ayo sebutkan nama ayat surah. Beberapa surah dalam Al-Quran itu pakai nama binatang. Ayo, surat apa saja? Al-Baqarah artinya sapi betina. Terus apa lagi? Al-Fil artinya, nah kan, terus apa lagi? An-Naml artinya, nah terus apa lagi? Al-Ankabut artinya, lo kan, ada beberapa surah dalam Al-Quran pakai nama binatang. Kalau menceritakan Ashabul Kahfi pasti melibatkan ASU. Loh. Anaknya bernama The Kire itu. Nah itu kalau menceritakan Ashabul Kahfi kan melibatkan itu. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Gini apa betul? Lah iya. Islam meyakini adanya barokah. Barokah itu apa? Subutul khair al-ilahi fisyai. Halo? Sesuatu yang diberikan kebaikan mengandung nilai lebih yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan barokah. Lah orang kalau nggak percaya barokah berarti sama dengan nggak percaya Quran. Banyak ayat Quran yang menyebutkan barokah, termasuk ayat Isra Mi'raj itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Itu termasuk waktu Nabi Musa masih bayi itu, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Loh, wa ja'alani mubarakan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Disebut dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ya, hadis Ibnu Juhaifah. Ini hadis Bukhari. Rasulullah wudu. Ketika Rasulullah wudu, sahabat Bilal ini memarani Rasulullah yang lagi wudu, terus sahabat Bilal doprok air bekas wudunya Rasulullah ini ditadaui sama sahabat Bilal. Tadoi, terus diusap-usapkan ke wajahnya, ke tubuhnya, ke rambutnya. Ngalap barokah. Melihat itu, sahabat-sahabat yang lain pada gemeruduk, ingin niru-niru apa yang dilakukan sahabat Bilal. Padahal mereka jumlahnya 1000 lebih. Kira-kira kebagian semua apa enggak? Ya jelas enggak. Jongkrok-jongkrokan pengen dapat percikan air bekas wudunya Rasulullah. Akhirnya faman asoba tamassaha, yang bisa mendapatkan percikan air itu, wah gembira bahagianya luar biasa, diusap-usapkan ke wajahnya. Wa man lam yusib, dan yang enggak kebagian, ya'khudhu min balaliyati sahibi. Jadi temennya yang dapat cipratan air itu dilihat, oh tanganmu teles kene, diusap-usap na wajah. Ngalaba. Dari sini maka santri-santri di pondok pesantren itu luar biasa gilanya sama barokah. Walaupun banyak dinyinyiri oleh netizen yang maha benar dengan segala firmannya. Santri luar biasa soal itu, diyakini betul. Maaf, siso daharane kiai, siso unjukane kiai, nggo rebutan. Tasik mboten ngoten niku sakniki. Terus itu dadi kiai mantun dahar ngoten niku ada sisanya. Masya Allah nggo rebutan. Sampai piringnya dielet-elet gini. Kiai habis minum nggak habis, jongkrok-jongkrokan. Di tempat saya malah luar biasa, minum sama sekali belum tak minum dintekno. Jadi alasannya mumpung barokah masih utuh.
Syarahnya Sahih Bukhari, kalau sampean mau cari sendiri, Fathul Bari karyanya Ibnu Hajar Al Asqalani. Rasulullah haji, selesai wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, fa'ata Jumratul Aqabah faromaha. Rasulullah menuju Jumrah Aqabah untuk lempar. Setelah itu fayati al-halaq, Rasulullah mendatangi tukang cukur tahlul. Ketika dicukur itu krek, rambut dipegang, dikasihkan sama sahabat yang ada di sampingnya. Rambutku, krek, nih rambutku, krek, nih rambutku, krek, nih rambutku, krek, nih rambutku, sampai gundul, habis rambut Rasulullah digundul. Jadi banyak sahabat-sahabat yang mempunyai rambut sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa senangnya punya rambutnya Rasulullah itu. Nah, ketika memasuki zaman tabi'in, ini kan banyak yang ngaku-ngaku punya rambutnya Nabi. Maka kalau ada orang yang ngaku punya rambutnya Nabi itu akhirnya diteliti, min aina asyabta, kamu mendapatkannya dari siapa? Ini bener rambutnya Kanjeng Nabi, kok jangan-jangan rambutnya Abu Jahal? Loh, dike apa? Yustasfa bihi, dipakai obat, dike tombo. Jadi diwadahi kirbah, diwadahi botol, terus direndam dike tombo. Makanya ada seorang tabi'in namanya Muhammad ibnu Sirin, iku ndhawuhi murite jenenge Abidah, indi sya'ratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asabtu min kibali Anas bin Malik. Aku mempunyai rambut Rasulullah, aku mendapatkannya dari Anas bin Malik. Oh iya, jelas valid, wong Anas bin Malik itu menjadi khodamnya keluarga Rasulullah 14 tahun. Begitu mendengar itu, apa yang dikatakan Abidah? Lau kanat li sya'ratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku mempunyai satu helai saja rambutnya Rasulullah, la habbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Tentu aku lebih menyukainya, aku lebih senang daripada mempunyai dunia seisinya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu yang hadisnya sahih. Masih banyak, kapan-kapan kalau kesini lagi. Dalam tinggal 3 menit, alhamdulillah. Berarti terakhir ini, terakhir tinggal 3 menit. Itu yang hadisnya sahih ya. Nah, cuman al barokatu ziyadatul khair, barokah itu bertambahnya nilai kebaikan. Wala takunul barokatu illa fi khair, barokah nggak mungkin ada kecuali dalam kebaikan. Barokah nggak mungkin bisa dihasilkan kecuali dengan kebaikan, dan barokah tidak mungkin keluar kecuali dari ahli kebaikan. Lah santri-santri kalau ketemu kiai kok tangannya dicucup-cucup, dibolak-balik, apa barokahnya maksudnya? Maaf, tangannya masyayikh itu biasa dipakai pegang mushaf, biasa dipakai membolak-balik lembar demi lembar mushaf, lembar demi lembar kitab. Wajar barokah, beda karo tangan saya, tanganmu, gitu loh. Biasa dipakai untuk berzikir, biasa dipakai bimbing santri, bimbing masyarakat. Yakin, pokoknya sampean sing ikhlas, sing istiqomah, nderekaken masyayikh, insyaallah pinaringan barokah. Sampun persis waktunya habis, saya mohon maaf. Sampun ya, dalam kapan-kapan jenengan gantian. Ngapunten sangat, saya ini asli sekali lagi merasa sangat-sangat nggak pantas, tapi karena didhawuhi sama guru saya, nggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Ngeremenaken, ini bukan pengajian, tepatnya hiburan. Sampean kan wis bendino kesel ngaji, penat mikir. Nah, sekali waktu perlu digawe hiburan model ngeten iki. Makanya saya tadi duduk terus kalih Kiai Maksum langsung ngadeg kae. Ya go siap nggo hiburan aku. Ini penting sekali waktu, ya penting koyo ngene iki sekali waktu. Apalagi didhawuhi sama
Kiyaitullah, Mbah Bu ngersakaken. Mbah Bu niku kadang-kadang hiburannya nyetel saya. Nyetelannya beliau itu nyetel saya, hiburannya ini. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus pokoknya muga-muga kita bener-bener diakui sebagai santrinya masyayikh kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf terutama untuk para habaib, para masyayikh yang saya sampaikan sungguh bukan konsumsi jenengan. Saya ngomongi mereka yang ceketer-ceketer kayak saya. Jadi saya hanya memberikan motivasi, semangat untuk mereka-mereka. Nggak berani kalau saya ngomong di hadapan beliau. Ini kan karena saya sorogan. Jadi mohon yaitullah yang salah nanti dikoreksi ya, dan dikasih nilai. Ya sorokan kok. Kalau sudah naik kelas ya jujur saja dinaikkan kelasnya. Nanti sorokannya kitabnya meningkat lebih tinggi lagi. Kalau harus diturunkan ya turun, nggak apa-apa. Baleni idadiyah saya siap, nggak apa-apa. Mohon maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Kiai Anwar Zahid, banyak sekali yang diberikan, termasuk salah satunya adalah poin yang penting akhir-akhir ini umat dijauhkan dari para habaib, dari para kiai, maka tugas kita adalah untuk kembali kepada para habaib, kembali pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami muliakan, kami cintai para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus murabbi arwahina habibana Zain ibn murabbi arwahina habibana Hasan Baharun yang telah hadir di tengah-tengah kita, husnudon kita, semakin berkah majelis ini. Dan juga yang sangat kami cintai, kami muliakan para ulama, wabil khusus guru kita semuanya, murabbi kita Romo Yai Abdullah dan saudara-saudara beliau, dan juga para kiai, dan juga para hadirin dan para santri. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Kalau kita menyebut guru, kalau Romo Yai Abdullah nyebut anak hilang, tidak apa-apa. Kalau kita tidak berani, insya Allah. Cuman setelah dengar Romo Yai Anwar Zahid, kok dengar kita itu kayak pindah alam. Singkat, sebuah kisah. Suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah mengadukan tentang keberingasan syahwatnya. Ya Rasulullah, aku punya kebiasaan jelek, syahwat zina. Kemudian baginda Nabi mengingatkan, apakah kamu punya seorang ibu? Punya ya Rasulullah. Apakah kau punya seorang adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Apakah kau punya seorang anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Apakah kamu rela jika ibumu dizinai oleh seseorang? Laki-laki berkata, tidak, aku tidak rela. Apakah rela jika kakak perempuanmu atau adik perempuanmu dizinai oleh seseorang? Laki-laki berkata, tidak, aku tidak rela, akan aku bunuh orang itu. Lalu baginda Nabi menjelaskan, begitu juga orang yang kau zinai, kalau bukan ibunya seseorang, maka ia adalah anaknya seseorang atau saudarinya seorang. Tentu di sana ada orang yang marah. Nabi mengajak bicara dengan akalnya. Orang itu diam sejenak. Setelah itu dia masih berkata, tapi susah saya meninggalkannya ya Rasulullah.
Kemudian baginda Nabi dengan mata kasih dan sayangnya memandang kepada orang tersebut, kemudian mengelus dadanya dengan tangannya. Dan di saat bertemu pandangan mata mulia baginda Nabi kepada mata orang tersebut, dan tangan baginda Nabi yang suci dan mulia menyentuh dada orang tersebut, bergetar orang itu dan berkata, "Ya Rasulullah, mulai saat ini aku tidak akan lagi mau melakukan itu, zina." Yang bisa diambil faedah bahwa dalam berguru tidak cukup dengan ilmu akal, nggak cukup dengan akal saja. Menghafal akal tidak cukup. Akan tapi ternyata sambung sentuhan dengan seorang guru, sambung dengan seorang guru. Kalau waktu itu baginda Nabi menyentuh, memandang dengan kasih kepada muridnya yang sahabat tersebut, lalu bergetar hatinya, kemudian kesadaran, kemudian setelah itu insya bahwasanya aku tidak akan melakukan lagi. Di sini para ahli tarbiyah mengatakan hubungan khusus bukan sekedar ilmu otak, transfer otak ke otak, akan tapi ikatan seorang guru dan murid itu penting yang menjadikan ilmu itu bermanfaat. Satu kisah ini. Kisah satu lagi adalah orang yang sangat cerdas, bahkan kecerdasannya di atas rata-rata. Kalau di kalangan orang Arab waktu itu ada satu perkumpulan, di situ hanya berkumpul orang-orang cerdas, orang hebat, di atas 40 tahun umurnya. Tapi orang ini yang sangat mudah dan sangat muda boleh bergabung di sini. Dia cerdas kalau mendengar, dia hafal. Akan tetapi kecerdasannya tidak menyelamatkan dia. Padahal dia juga belajar dengan Nabi, dengar wahyu turun, dengar Nabi menyampaikan hadis. Akan tapi ternyata orang ini tidak bisa menjadi baik. Dia mendengar Nabi. Kalau ditanya apa yang ayat turun, dia bisa menghafal. Ditanya hadis apa yang diucapkan Nabi, dia bisa mengucapkannya. Tapi kenapa? Hatinya tidak sambung dengan guru, yaitu baginda Nabi. Maka dia pun tidak bisa mengambil faedah ilmu yang enggak manfaat. Siapakah dia? Dia adalah Profesor Dr. Abu Jahal. Abu Jahal itu pinternya luar biasa. Mungkin kalau hari ini ngafal Alfiyah Ibnu Malik hanya 2-3 minggu. Al-Quran hafal, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak punya ikatan khusus dengan gurunya. Sehingga menjadilah Abu Jahal. Maka hauliyah itu maknanya adalah memperbaharui kembali ikatan kita dengan guru. Kalau bukan guru, gurunya guru kita. Guru memperbaharui ikatan hati. Dengan ikatan hati inilah ilmu yang kita dapat akan menjadi ilmu yang manfaat. Maka budaya ini harus terus dikembangkan. Tapi bukan hanya sekedar kebiar berkumpulnya anak-anak, tidak, atau santri atau alumni, tidak. Tapi harus sadar bahwasanya kita ingin sambung hati dengan guru kita. Buahnya adalah menghidupkan kembali guru-guru kita, ulama kita yang telah wafat. Kita hidupkan di mana? Kita hidupkan dalam pandangan kita. Sehingga guru kita ada di putra-putranya, guru kita ada di murid-muridnya. Sehingga kalau kita melihat ini muridnya siapa? Murid langitan misalnya. Oh, ada cinta kita, ada mahabbah. Putra-putra guru kita ada cinta. Dan beginilah makna haul, bukan sekedar ramainya. Jadi intinya sambung hati dengan seorang guru itu menjadikan sebab ilmu kita manfaat. Nuhibbuka billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.